Ya, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkatnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Nah teman-teman, saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mau berpartisipasi dalam pelaksanaan tugas ini. Najwa pernah berkata bahwasanya hidup yang tidak diperjuangkan itu tidak akan dimenangkan. Maka dari itu, saya di sini ingin berjuang untuk memberikan presentasi terbaik saya pada hari ini. Nah, sebelumnya saya ingin kasih satu pantun, boleh? Boleh. Ibu guru mau buat mie? Tuannya dikasih. Jadinya silaturahmi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Semuanya perkenalkan, saya Joy Mira Dharma Kombar. Teman-teman sekalian bisa panggil saya Joy. Saya dari kelas PSPB 24Y. Nah, berdirinya saya di sini yaitu untuk menyampaikan orasi ilmiah yang dimana topik yang saya bawakan hari ini yaitu tentang lingkungan. Nah teman-teman, lingkungan itu merupakan suatu tempat yang kita huni. Saya lanjutkan. Jadi teman-teman, lingkungan itu merupakan satu tempat yang kita huni yang dimana lingkungannya nyaman, itu merupakan lingkungan yang bersih, lingkungan yang rapi, lingkungan yang sehat dan lain sebagainya. Namun lingkungan yang nyaman tersebut tidak terlepas dari yang namanya sampah. Pasti teman-teman di sini juga tidak asing lagi dengan kata sampah kan? Nah teman-teman, apa yang terbayangkan oleh kita tentang sampah? Bau. Nah, mungkin itu merupakan suatu kata yang banyak dibenci orang karena bau, seperti yang teman-teman bilang, terus sumber penyakit dan penyebab masalah. Nah teman-teman, pada masa sekarang ini juga masyarakat semakin meremehkan yang namanya permasalahan sampah di lingkungan kita. Bahkan mungkin teman-teman di sini masih ada yang suka buang sampah sembarangan enggak? Kalau misalnya ada itu satu hal yang cukup memalukan ya, karena kita itu sekarang sudah menjadi mahasiswa, apalagi kita itu mahasiswa biologi, yang dimana seharusnya kita dapat memotivasi masyarakat di sekitar maupun teman-teman kita supaya mereka mau menerapkan pembuangan sampah pada tempatnya. Dan teman-teman, saya juga tidak jarang menemui orang yang ketika disuruh buang sampah mereka bilangnya cuma satu kok, nggak bakalan ngaruh gitu. Jadi coba kita bayangkan kalau misalnya semua orang di Indonesia ini mengatakan hal yang sama, apa yang akan terjadi pada negeri yang kita cintai ini? Pastinya jika semua orang mengatakan hal yang sama, berpikiran hal yang sama dan melakukan hal yang sama, pastinya negeri kita ini bakal dipenuhi dengan banyaknya sampah kan? Nah untuk itu contohnya yaitu tong sampah. Nah yang saya sudah perhatikan walaupun masih di sekitar fakultas kita, itu mereka sudah menyediakan tong sampah yang membedakan sampah organik maupun sampah anorganik. Dengan hal tersebut kita dapat lebih dipermudah dalam memilah sampah yang dapat dijadikan kompos tadi dan yang bisa didaur ulang. Nah yang bisa didaur ulang itulah yang akan menjadi sumber uang nantinya. Teman-teman, di sini saya juga ingin mengajak teman-teman semua untuk melihat jauh ke masa lalu, di mana orang-orang pada masa lalu mereka mampu memanfaatkan alam sebagai bahan utama mereka dalam menjalani kehidupan. Nah, kita ambil dari contoh yang sangat kecil dahulu. Contohnya mereka mampu memanfaatkan daun pisang sebagai pembungkus makanan mereka. Nah, itu nantinya akan menghasilkan sampah yang ramah lingkungan. Memang hal tersebut memang sangat sederhana namun sangat efisien pula pada kehidupan kita. Nah, menjadi pertanyaannya, bagaimana dengan kita pada masa kini? Kita yang ada malah sering berlomba-lomba untuk semakin memakai bahan-bahan dari plastik gitu. Dan akibatnya nanti yang ada kita malah semakin memperbanyak sampah plastik di lingkungan kita. Padahal sampah plastik itu merupakan sampah yang sangat sulit terurai, butuh waktu sekitar 20 tahun sampai 500 tahun untuk bisa terurai. Bahkan setelah hal itu pun sampah plastik nggak bisa langsung hilang sepenuhnya. Yang ada sampah tersebut hanya akan mengecil sampai seterusnya gitu. Teman-teman, sebenarnya kita
produksi sampah di lingkungan kita. Jadi orang-orang pelajar seperti kita mungkin seringkali membuang sampah. Saya lagi, mungkin bagi orang-orang pelajar seperti kita seringkali membeli makanan dari luar dengan membeli makanan plastik kan. Nah, di sini saran saya supaya kita mengubah kebiasaan tersebut dengan membawa makanan dari rumah dengan menggunakan tempat makan yang dapat dipakai berulang kali. Contohnya Tupperware dan atau sejenisnya lah. Nah, di mana hal tersebut bisa meminimalisir adanya sampah plastik di lingkungan kita. Lalu dengan kita membawa bekal dari rumah, kita justru bakal makanannya lebih steril dan lebih terjamin gitu kesehatannya. Oke teman-teman, mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Saya akan buka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang mau bertanya, tolong angkat